Maka orang yang seperti ini tidak ditulis sebagai orang yang benar-benar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan untuk naik tingkatan, usul ke Allah taala. Enggak. Kenapa? Ya hatinya masih penyakitan tadi. Ya meskipun hatinya berzikir, ya kan? Dan sengaja tidak mengkhususkan waktu untuk berzikir seperti waktu-waktu tadi yang sudah ditentukan. Meskipun dapat pahala, iya meskipun dapat pahala. Tetapi untuk mencapai usul ke Allah Subhanahu wa taala, untuk membersihkan hati-hatinya dari semua segala macam penyakit, itu nggak bisa, Mama. Nah, karena apa? Ini ditinggalkan. Majelis zikir, tempat untuk berzikir atau mengkhususkan waktu untuk berzikir, itu ditinggalkan. Nggak bisa itu, Mat. Nah, disinilah Imam Syibli mengatakan, man dzakarallaha ta'ala alal haqiqah nasya fi jambihi kulla syai'. Seseorang yang berzikir ke Allah taala secara hakikat, secara sebenar-benarnya, maka ketika dia benar-benar berzikir ke Allah taala, maka dia akan lupa segala sesuatu yang ada di pinggirnya, di sampingnya. Ya bahasanya adalah orang yang ini, orang yang sudah gila kepada Allah taala. Ya kan? Orang yang sudah sirna dalam cinta Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah, amma ba'du. Para hadirin rahimakumullah, hafizakumullah. Mari kita lanjutkan pembahasan pada bab yang masih 35 ya. Itu tentang zikir. Pasti tanya Mama Rosid ayah eta. Tentang zikir. Di mana seorang murid adab yang ke-35 ya. Karena pada adab yang ke-34 itu seorang murid tidak boleh atau harus menghindari hal-hal yang dapat membuat hatinya itu mati, keras menjadi batu. Oke. Dimana caranya itu salah satunya yang diberi oleh beliau Musannif Syekh Abdul Wahhab Asy-Syarani, dimana seorang murid itu harus mendawamkan sebelum subuh 40 kali, yaitu bacaan Ya Hayyu Ya Qayyum La Ilaha Illa Anta. Wih, apal ya Mama Rosi teh. Ya Hayyu Ya Qayyum La Ilaha Illa Anta. Sebelum subuh 40 kali. 40 pas. 40 pas. 40 pas. 40. Ah, tangan tik hiji. Atuh rek ditambahan gitu nanaon. Ya. Kemudian pada pengajian kemarin, pertemuan sebelumnya, di mana seorang murid itu tidak boleh meninggalkan majelis zikir. Seorang murid tidak boleh meninggalkan majelis zikir. Nah, cuman yang dimaksud dengan majelis zikir itu apa? Yang dimaksud dengan majelis zikir itu bukan ngisi majelis di sebuah musola atau di sebuah masjid atau di majelis zikirnya gitu ya, apalagi di Labuan setiap minggunya ngisi gitu kan. Bukan itu, bukan. Nah, tapi yang dimaksudkan dengan majelis zikir di sini adalah mengkhususkan waktu untuk berzikir. Ya, artinya misalkan seorang Mama Rosid gitu ya, itu mengkhususkan waktu di setiap malam mulai dari jam 3 sampai subuh itu mendawamkan zikir atau membaca zikir mulai dari jam 3 sampai subuh. Berarti sekarang kan dari jam 3 sampai setengah 5 misalkan. Nah, itu maksud majelis zikir itu seperti itu. Atau pokok sekiranya semua waktu yang dikhususkan untuk berzikir misalnya setelah sholat. Nah, seorang murid tidak boleh meninggalkan itu kecuali ya Mak, jika dia itu sudah fana, hatinya sudah sirna dari selain Allah Ta'ala, hatinya sudah lenyap dari selain Allah Ta'ala. Dan itu adalah gambaran dari seseorang yang sudah mencapai makom non kamari al-hudur, hatinya hadir bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan hatinya itu menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ringkasan dari pertemuan sebelumnya. Oh ya, ada yang ketinggalan. Dimana ketika seseorang itu sudah mencapai makom hudur, mencapai makom musyahadah, hatinya sudah sirna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia itu nggak bisa berzikir dengan lisan. Bahkan ketika dia itu memaksakan zikir dengan lisan, itu bisa termasuk dalam kategori apa? Su'ul adab. Kenapa? Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama yang mengatakan ala bidzikri tazdadu dzunub. Ketahuilah bahwasanya dengan zikir itu dosa-dosa manusia itu akan bertambah. Ini zikir bukannya dosanya hilang, ini malah sebaliknya. Tapi itu khusus bagi makom-makom orang yang sudah mencapai makom hudur, makom musyahadah yang hatinya sudah fana. Itu. Tapi kalau Mama Rosid nggak tahu itu udah mencapai makom ini atau belum itu Mama Rosid itu. Mama. Oh, lagi seru dia. Kusuk. Nah, kemudian kemarin sudah dikutipkan juga perkataan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bahwasannya apa perbedaan antara orang yang munafik dengan orang yang mukmin. Dimana kalau orang yang munafik itu setiap harinya kondisi kerohaniannya itu akan selalu berkurang, kosong. Meskipun secara fisik ya ibadah-ibadah yang di luar itu banyak. Rajin sholat, rajin puasa, tetapi hatinya masih atau syahwatnya itu masih hidup. Nah, sehingga yang menjadi barometer itu adalah bukan zikir lisannya saja, tetapi harus ada penyeimbangan antara zikir lisan dengan zikir hati. Ya, karena ketika lisan doang yang berzikir, hati itu kosong, maka sama saja seperti zikirnya orang munafik. Nah, tinggal milih tuh Mama Rosid, apakah pengen menjadi orang yang munafik atau menjadi orang yang mumin. Mangga, silahkan Mama. Batu lu doa. Jadi zikirnya orang yang mumin itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisan dan hatinya. Dan di kebanyakan waktunya itu hatinya berzikir meskipun lisannya itu diam. Itu adalah gambaran dari orang yang mumin. Nah, sekarang pada malam hari ini masih berkaitan, masih membahas tentang hal itu, yaitu mengutip dari Mawaqif Al-Imamul Basri yaqulullahu azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, idza lam tarani falzam ismi, ketika engkau itu tidak melihatku maka lazimilah, continue, terus menerus ulang-ulangi namaku. Allah Ta'ala. Ketika engkau itu tidak melihat Allah, ketika kita ini tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus memperbanyak zikir, ingat kepada Allah Ta'ala. Kemudian fa'idha ra'aitani fasmut, ketika engkau itu sudah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kerohaniannya, basirohnya, hatinya, sirnya, rohnya, fasmut, maka diamlah. Kenapa? Li'anni masyara'tu laka, karena aku ini, kata Allah, aku ini tidak mengatur, tidak mensyariatkan zikir untukmu, untuk menyebut namaku, illa wasilatan lil huduri ma'i, kecuali zikir atau perintah untuk zikir itu hanya sekedar perantara untuk hadir bersamaku. Fa'in nasmi la yufariquni, karena nama isimnya Allah Ta'ala itu tidak pernah menjauhiku atau tidak pernah berpisah denganku. Nah, jadi zikir lisan ini adalah latihan di mana seorang murid ini melatih dirinya untuk hatinya hadir bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau seseorang itu hatinya sudah hadir bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak setengah zikir-zikir deui, Mama. Ya kan? Karena zikir lisan itu hanya diberikan, dikhususkan kepada orang-orang yang ghaflah,
orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melatih hatinya agar hatinya itu selalu ingat kepada Allah. Ya. Makanya hal ini kenapa ya cara-cara atau tata cara berzikir antara satu imam dengan imam yang lain itu beda-beda. Misalnya Thariqah Syadziliyah itu kan zikirnya subuh sama maghrib 100 di depan. Kemudian Qadiriyah itu 165 setelah sholat fardu. Nah, itu semata-mata untuk apa? Untuk melatih diri seorang murid agar murid ini bisa bersama Allah Subhanahu wa taala, bisa menghadirkan hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala, agar bisa menyaksikan Allah, melihat Allah taala gitu. Jadi kalau kita ini masih berzikir dengan zikir lisan, maka kita tahu diri bahwa kita ini adalah orang-orang yang masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi kita ini termasuk orang-orang yang munafik seperti keterangan dari Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitabnya Al-Fathur Rabbani gitu, Mama. Ya karena memang karena memang ciri dari orang munafik itu zikirnya adalah zikir lisan doang, hatinya mau kemana gitu. Atau kita tinggal tanya aja kepada Mama Rosid ini, apakah beliau ini ketika berzikir la ilaha illallah zikirnya itu cuman lisan doang atau plus hati gitu, Mama? Kok itu, Mama? Plus hati sih. Oh, plus hati. Ha, berarti nggak termasuk orang munafik. Amin gitu, Mama ya. Gitu. Jadi keterangan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di hadapan hamba-hambanya itu sudah berusaha, berupaya untuk mendekat kepada para hambanya. Nah, hanya saja kita ini sebagai seorang manusia sering menjauhkan diri. Jadi seakan-akan kita ini membangun sebuah benteng, ya, membangun sebuah pagar, sebuah benteng, sebuah parit, agar Allah Subhanahu wa taala nggak mau mendekati kita. Jadi bukan Allah taala itu menghijab dirinya dari kita, yang kemudian kita itu jauh dari Allah taala, tetapi kita sendiri yang menjauhi Allah taala. Itu kan? Zikir saja yang 165 itu udah apa beratnya minta ampun gitu kan. Kadang dipotong. Nah, karena dipotong deh, ada ini, ada apa diskon gitu kan 50%. Ya itu kita gitu kan. Ada korupsinya. Ya itu kita. Ya kan, dimana kita ini karena hijab kita yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kita malas-malesan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mengutip lagi dari perkataan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, juga sama di dalam kitabnya Al-Fathur Rabbani, beliau mengatakan, ini masih berkaitan dengan ini ya, zikrul lisani bila qalbin la karamata wala azazata lahu. Zikir lisan tanpa hati, maka itu sama sekali tidak ada kemuliaan. La karamah, tidak ada kemuliaan. Wala azazah, sama. Jadi ketika kita berzikir dan zikir kita itu hanya lisan saja dan tidak masuk ke dalam hati, dan hati pun tidak ikut berzikir, ya berarti apa yang mau dibanggakan dengan zikir yang seperti ini? Ya meskipun kalau berbicara tentang pahala tetap ada. Nah cuman memang target dari seorang murid itu bukan pahala, tetapi apa? Ar-ruqiyu, naik tingkatan. Ya artinya agar kondisi kerohaniannya, spiritualnya itu lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah kemudian yang dimaksud dengan zikir, az-zikru huwa zikrul qalbi wasir. Yang dimaksud zikir hakiki itu adalah zikir hati dan zikir sir. Wa zikrul mana tadi? Tsumma zikrul lisan. Jadi yang pertama yang hidup itu harus hatinya. Yang hidup itu hatinya.
kemudian sirnya, kemudian baru setelah itu baru dzikir lisan. Gitu. Artinya di sini bukan berarti dzikir lisan tidak penting, bukan. Nah, tetapi tadi perpaduan antara dzikir hati dan dzikir lisan. Jadi dzikir lisan dan dzikir hati itu harus selalu dibersamai. Nggak bisa dzikir lisan doang. Nggak bisa dzikir lisan doang tanpa dzikir hati, karena itu sama saja dengan dzikirnya orang-orang yang munafik. Tuh kan? Atau dzikir hati tanpa dzikir lisan. Mending hatinya mah sehat. Ini mah hatinya kotor, hatinya penyakitan, gagayaun pengen dzikir hati. Makanya nanti pada keterangan yang akan datang itu, di mana seseorang itu belum layak untuk berzikir secara sir, zikir hati, kecuali ketika kondisi hatinya itu sudah lembut. Kalau hatinya itu masih keras, ya kan, ibadah waktu malasnya minta ampun, ngaji muales sangat, gitu kan, mau sholat jamaah, masya Allah, udah ngurang, ya kan, mau ibadah-ibadah yang lain, waktu gak ada semangat sama sekali. Nah, ini merupakan tanda bahwa hati kita itu dalam keadaan keras, hati kita dalam keadaan penyakitan yang harus perlu diobati. Itu kan? Nah, maka gambaran dari seseorang yang berzikir secara hakiki itu adalah dalam Al-Quran, fadkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun. Idza shahha dzikrullah, ketika zikir Allah itu sudah benar secara hakiki, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyebutnya di hadapan semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Fadkuruni adzkurkum, maka zikirlah kalian semua manusia kepadaku, kepada Allah, adzkurkum, maka aku akan ingat kepada kalian semua. Washkuruli, dan syukurlah kalian kepadaku, wala takfurun, dan jangan sekali-kali engkau itu kufur. Udzkurhu hatta yadhkuruk. Jadi kita harus selalu berzikir. Terserah mau zikir lisan atau hati. Nah, tetapi kita harus tahu diri, kita ini makomnya adalah makom zikir lisan dulu. Gitu. Karena kalau zikir hati itu adalah zikirnya mereka, para orang-orang yang sudah menjadi murid yang benar-benar. Karena kita ini masih murid-muridan. Kita ini masih murid-muridan. Masih murid KW orang mah. Tapi menurut kakak setannya menurut Atau sugan bae atau a? Sugan bae mama. Jadi ada bilang kesekian itu untuk tolak ukur udah sampai kemana, ada belum dipakai. Kalau udah sampai ke sini, berarti semua itu yang dibawa dan dijalani. Nah, eta. Baru ke ini tuh bisa hati sama ini, sama lisan. Tapi kalau kadang-kadang udah kali pertama belum dijalani, nggak bakal bisa ke sini. ya maksudnya kan menurut kakak setannya menurut Atau sugan bae atuh. Jadi kalau bagian itu masuk melak lauk, ya hasilnya sudah. Enggak, oke, lanjut ya. Oke. Pokoknya intinya ya. Uzkurhu hatta yadhkuruk. Perbanyaklah zikir ke Allah Subhanahu wa taala sampai engkau itu akan disebut oleh Allah taala. Gitu. pikir banget itu, masya Allah. Keren tau Pak. Oke, lanjut ah. Oke, lanjut. Uzkurhu hatta yahutta dzikru anka auzaro. Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai zikir itu dapat menghapuskan semua dosa. Sehingga tabqa khalian an wizrin, engkau itu sudah kosong dari semua dosa. Tasiru ta'atan bila maksiyah, setelah engkau berzikir dan disebut oleh Allah taala, engkau itu semua bagian dirimu itu adalah ketaatan tanpa ada maksiat. Fahina idin, di waktu itulah yazkuruka fi man yazkur,
engkau itu akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti ketika kita ini sudah masuk dalam kategori orang yang disebut oleh Allah taala dalam golongan orang-orang yang berzikir, otomatis tingkatannya tinggi. Ya kan? Nah, tetapi meski demikian, kita harus tahu diri. Kita harus tahu diri. Ya, artinya ketika kita berzikir ke Allah Ta'ala, masih dalam pikiran kita, dalam hati kita ada ingatan nggak? Aing tebagaroko ya ayeuna. Rek minta kasaha. Kalau bahasa tahu diri Nah, rokoknya memang terlalu halus lah. Jadi yang menegaskan itu bukan tahu diri, jujur karena awak sorangan. Jujur karena awak sorangan. Ya harus jujur, harus jujur atau tahu diri. Sarwa itu mas 11-12-nya. Oke, makanya gini, lanjut ya. Itu kan keterangan dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di mana ketika beliau menjelaskan kita harus berzikir, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, zikir lisan dulu gitulah. Baru setelah itu zikir qalb, ya kan? Zikir qalbi. Nah, setelah itu kita baru dimasukkan dalam golongan orang-orang yang berzikir ke Allah taala. Nah, kemudian di sini ada tambahan. Ini masih mengenai adab zikir ya. Waqad sami'tu Sayyidi Ali Al-Mursafi rahimahullah yaqul la yuftahu 'alal muridi bi syai'in minal mawahib wa huwa yastahdiru fi dhihnihi syai'an minal kaun. Seorang murid itu tidak akan dibukakan oleh Allah Ta'ala, tidak akan diberi karunia berupa mawahib, berupa pemberian-pemberian. Kan? Apa isi pemberian itu? Pemberian ya banyak. Ya tentang ilmu kemarifatan gitu kan. Ilmu atau cara untuk bagaimana caranya untuk mengobati hati kita yang kotor, yang sombong, yang penuh dengan hasud, iri, dengki dan segala macam. Ya kan? Seseorang murid tidak akan diberi karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sementara ketika dia berzikir ke Allah taala itu masih ada bayangan aing-aing atau boga rokok. Nggak bakalan dikasih sama Allah taala, nggak akan diberi karunia, nggak akan diberi ilham lah sekurang tianya. Cek bahasa kitab, tidak akan diberi ilham, tidak akan diberi warid, tidak akan diberi kemarifatan. Kalau memang ketika dia berzikir ke Allah Ta'ala, la ilaha illallah, aing teboga duit. Nah, hati. Jadi kan kudu pas pakai adanya. Atunya lah, kudu kosong, tahu mah. Kalau aku sih mau terasa kosong. Segitu pokoknya mah. Ya, jadi itu adalah gambaran dari seseorang yang sudah mencapai pada makom hudur dan mencapai pada makom fana. Gitu. Jadi hatinya sudah kosong dari makhluk, kosong dari selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kayak seri ulang ya. Tapi engke. Eta mah di akhir ieu bae. Oh, moal beres-beres engke namun dipotong. Panjang kene. Sampai setengah 10. Karena apa? Orang yang tadi berzikir ke Allah Ta'ala, kemudian dalam pikirannya, dalam hatinya masih terbayang duit, terbayang rokok, terbayang transfer, gitu kan? Orang yang seperti ini tidak akan la yakunu, keterbukaan itu atau tadi ilham atau kemakrifatan itu hanya diberi la yakunu illa liman syahidal haqqa biqalbi wa ghalin amma siwah. Keterbukaan itu, ilham itu, waridat itu tidak akan diberikan kepada kecuali kepada seseorang yang sudah menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Wa ghalin, dan dia itu jual mahal amma siwahu, dari selain Allah taala. Aing tuh butuh duit gitu. Dalam hati. Dalam hati saya nggak butuh duit, sehingga mau sogok dengan berapa banyak pun agar dia tidak mau untuk berzikir, tetap tengefek. Aing mah lebih resep zikir daripada disogok supaya ulah zikir. Gitu. Jual mahal. Nah, sehingga fa'ulima annahu la yanbaghi lil murid
qad majlisi dzikri qabla an tahsula lahul ghaibatu anil akwan. Nah, sehingga disimpulkan bahwa tidak layak, tidak pantas bagi seorang murid untuk meninggalkan majelis zikir kecuali sebelum dia itu sudah mencapai kesirnaan, kelenyapan dari semua alam semesta apapun itu. Kenapa? Lianna man qata'ahu qabla hadhil ghaibah faka'annahu lam yadhkurillaha syai'an min haitsu thamratil lati huwa ruqa. Ya, karena ketika seseorang itu meninggalkan majelis zikir, ya artinya tidak pernah mengkhususkan waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara dia itu belum mencapai kesirnaan dari makhluk, sudah tidak hatinya sudah sama sekali tidak condong kepada makhluk apapun itu, maka ketika dia berzikir seperti itu, atau dia tidak mengkhususkan waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan faka'annahu lam yadhkurillaha syai'an min haitsu thamrah. Seakan-akan dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi buah zikir, yaitu apa? Menaikkan derajat. Wa in kutiba lahu bidzalika hasanatun. Ya, meskipun dia sudah dituliskan pahala-pahala untuk dirinya. Artinya begini, Mama, gambarannya. Mama Rosid ini misalnya, ini misal ya, misal Mama Rosid ini belum mencapai makom hudur, belum mencapai makom musyahadah. Artinya hatinya belum bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Misalnya ini Mama ya. Dan hatinya itu masih ada kecondongan, kecintaan kepada duit atau kepada bikang ataupun yang lain bela. Dubur. Nah, contoh. Nah, kemudian Mama Rasid ini tidak mau mengkhususkan waktu untuk berzikir ke Allah Ta'ala. Misalnya setelah sholat, gitu kan. Atau misalnya tengah malam, nggak mau. Kenapa? Karena saya setiap waktunya sudah berzikir ke Allah Ta'ala. Hati saya sudah berzikir ke Allah Ta'ala setiap waktu. Gitu. Klaim dari Mama Rasid. Nah, ketika Mama Rasid ini memiliki kebiasaan seperti ini, tidak mau mengkhususkan waktu untuk berzikir ke Allah Ta'ala, dan klaimnya dia itu setiap waktunya, setiap detik, setiap ini meskipun ngerokok hatinya berzikir misalnya, misal ini mamanya, ya, maka orang yang seperti ini tidak ditulis sebagai orang yang benar-benar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan untuk naik tingkatan, usul ke Allah Ta'ala. Enggak. Kenapa? Ya hatinya masih penyakitan tadi. Ya meskipun hatinya berzikir, ya kan? Dan sengaja tidak mengkhususkan waktu untuk berzikir seperti waktu-waktu tadi yang sudah ditentukan. Meskipun dapat pahala, iya meskipun dapat pahala. Tetapi untuk mencapai usul ke Allah Subhanahu wa taala, untuk membersihkan hati-hatinya dari semua segala macam penyakit, itu nggak bisa, Mama. Nah, karena apa? Ini ditinggalkan. Majelis zikir, tempat untuk berzikir atau mengkhususkan waktu untuk berzikir, itu ditinggalkan. Nggak bisa itu, Mak. Ya kan? Wa in kutiba lahu hasanatin. Nah, disinilah Imam Syibli mengatakan, man dzakarallaha ta'ala alal haqiqah nasya fi jambihi kulla syai. Seseorang yang berzikir ke Allah Ta'ala secara hakikat, secara sebenar-benarnya, maka ketika dia benar-benar berzikir ke Allah Ta'ala, maka dia akan lupa segala sesuatu yang ada di pinggirnya, di sampingnya. Ya bahasanya adalah orang yang ini, orang yang sudah gila kepada Allah Ta'ala. Ya kan? Orang yang sudah sirna dalam cinta Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah fana kepada Allah Ta'ala, sudah tajalli kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tahayyuron tanya, sudah tergila-gila kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang sudah tergila-gila kepada Allah Ta'ala udah nggak ingat bahwa Mama Rasid ini punya istri, punya anak, butuh rokok, butuh ini, butuh itu. Nggak ingat, mal ingat, gitu. Panah. Nah inilah yang dituju oleh
yang diinginkan atau diharapkan oleh para imam-imam thariqah dari semua murid-muridnya. Gitu. Nah, jadi kalau kita seringnya kan zikir ke Allah Ta'ala, ya Allah yang mobil, ya Allah yang HP, ya Allah yang laptop, ya Allah hayang non deh ya, hayang imah, hayang kawin. Biasanya kan gitu, hayang duit, ya kan? Nah, zikir yang seperti ini tetap kalau dilihat dari sisi pahala dapat pahala. Tetapi tadi melihat fungsi hakikatnya atau buah dari zikir itu sendiri enggak dapat itu mah. Ya kan? Enggak gampang. Makanya ini enggak gampang. Ya kan, tinggal pelatihan. Gitu. Wa kana al-Junaid yaqul man syahidal khalqa lam yaral haq. Nah, di sini membandingkan di antara dua hal. Barang siapa yang menyaksikan makhluk, maka dia tidak menyaksikan Allah. Barang siapa yang menyaksikan Allah, maka dia tidak akan menyaksikan makhluk, kecuali bagi orang-orang yang sempurna. Barang siapa yang menyaksikan makhluk, hatinya condong kepada makhluk. Beh, isin ya aing zikir. Saya lagi zikir di majelis, di masjid. Zikir keras, la ilaha illallah. Isin a. Kenapa? Takut orang lain itu apa? Moyokin. Takut orang lain itu mencibir. Takut orang lain mengganggu dirinya. Nah, berarti di sini nggak jujur dong. Dia masih melihat makhluk. Ya kan? Sehingga orang yang masih melihat makhluk seseorang yang masih memperhatikan, saya khawatir diomongin jelek oleh si fulan ketika saya berzikir, atau ketika saya berzikir saya ingin mendapatkan pujian dari fulan. Itu sama. Orang yang seperti ini mual, dia itu tidak akan melihat Allah Ta'ala, menyaksikan Allah Ta'ala, nggak bisa. Begitu juga sebaliknya. Dan barang siapa yang menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan bisa menyaksikan makhluk, kecuali bagi orang-orang yang sempurna. Nah, maka di sini pernah suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ditanya, wahai Tuan Syekh, kita ini kan disuruh untuk tidak mencintai makhluk, sementara kita ini masih memiliki banyak kebutuhan hidup, butuh duit, ya kan, butuh ini, butuh itu. Lalu bagaimana cara untuk menghilangkan dunia dari hati kita? Nah, kata beliau simple. Akhrijha min qalbik waj'alha fi yadik. Udah, dunia itu keluarkan dari hati. Nah, cekel kuleungeun, pegang di tangan. Nah, sampai di tangan doang, sehingga ketika mau ngasih ketika Mama Rosid itu butuh rokok merek, gitu kan. Ketika Mama Rosid butuh duit dikasih. Ketika Mama Rosid butuh apa? Butuh tanah, butuh jabatan dikasih. Itu dikasih SK dan seterusnya. Nah, beda dengan seseorang yang di dalam hatinya itu ada dunia, ada cinta dunia. Mama Rosid butuh rokok, tah yang amat aing mere Mama Rosid, tah niangan bae sorangan, gitu. Nah, atau Mama Rosid butuh duit, sementara di tangan saya ada duit. Melihat Mama Rosid butuh duit, nggak dikasih, gitu kan? Atau kalau dikasih, gini, Mama Rosid akan saya kasih uang, tapi dengan syarat Mama Rosid itu harus patuh ke saya. Dititah naon bae kudu siap, gitu, budak dong. Atau ini dari mana kedermawanan yang sifatnya seperti ini? Oh, nggak ada. Nah, makanya kata Tuan Syekh, udah, karena dunia itu di tangan, dia akan menjadi orang yang dermawan. Mau dipuji orang lain, mau dicaci orang lain, atau bodo amat, gitu kan? Karena apa? Karena di dalam hatinya sudah tidak ada makhluk. Nah, begitulah gambaran dari seseorang yang dunia itu sudah keluar dari hatinya. Kemudian nih kakarak wa kana Zafi rahimahullahu taala yaqul wallahu taala alam. Maka ada memerlukan tanya pertanyaan, bisa pertanyaan. Nah, kumah ya.
Biarin Ki. Untuk kecap bakal anu ditanyakan apa Kalau kau dirinya kan, Itu disorot dong, disorot. Ah, biar senang mana? di zoom gedungnya aja. Ya, dideketin di zoom. Nah, pastiin Ki. Nah, mama, mangga. Ada sih kan? Oh, makanya engke. Nah, pertanyaan naon ya, Mama? Jadi begini sebetulnya bukan cerita tentang apa, memang kisah nyata. Kisah nyata dari lafaz la ilaha illallah. Zikir bacanya. Jadi ceritanya Iyalah. Jadi ceritanya waktu mereka pondok. Mama tuh kan duitnya dia. Pas di iya pas di Ciomas bensin saat nges di handap berem. Waduh, cekurang kumaha yunya, mana cekurang teh HP kotaan gitunya. Tetapi ketika itu orang eta hate inget ke Allah, ngalobakeun lafaz la ilaha illallah. Alhamdulillah orang salamet sampai kade sampai teu mogok. Tah eta maksudna manfaat dari zikir. Lain, tapi di bensinan deh. Tah ya, tah bensinan. Sampai kade sampai Teu di bensinan, sumpah. Sanajan hate ngadeg-deg ge, maksud ngadeg-degnya hate bisi mogok di jalan gitu. Kulantaran strip bensin saya di handap geus yakin urang mau bensinan nih motornya. Paling-paling gak aya lah setengah gelas mah meureunnan. Didinya zikir ka Allah terus zikir berarti Ciomas sampai ka dieu ka Pasir Angin. Nyebutkeun alhamdulillah gede eta pas di hareupeun Imam Aparuk. Kulantaran salamet sampai teu mogok. Eta mah urang mogok di hareupeun Aparuk sabodok kitu nya. Kulan motor urang. Motor bitu urang. Hah? Atuh hirup motor baru dia. Bang. Motor baru. Jawabna kurang. Nganekadeun teu boga duit kudu ka perkorak cek Abah. Cek gurunya. Ulah kebel-kebel dia di imahna. Ngan 2 poe bae. Kan mau enggak mau urang. Arek boga duit teu boga duit kudu berangkat. Mana hujan gede. Tapi ketika urang ieu ka Allah taala, zikir ka Allah taala, jeung eta khasiatna robitoh eta betul. Robitoh urang ka guru, zikir ka Allah taala, alhamdulillah eta sanajan ngalaunan ge mau motor. Kan ulah dibeset meureun bensin kosong mah meureun nya. Kudu lalaunan wae. Terus dipantengkeun. Eta kalewat ku tukang beca, ku tukang sado kalewatan eta motor kulantaran bensinan ieu. Maksudnya pertanyaannya jadi betul lafaz la ilaha illallah eta cek Gus Aziz teh mah diulah dina bibir wae. Pertanyaan merenya carita tadi gue ngomong carita lafaz la ilaha illallah pengalaman. Jadi pengalaman ini bukan orang lain, saya sendiri gitu. Berarti eta ada hirup eta. Hah? Ada hirup. Ih sugan HP hirup, HP kakar ke hirup ya. Sugan HP hirup, HP hirup. HP hirup. Jasin mogok motor. Karena jelas supaya kana ulah mogok hayang salamet zikirna mah supaya hayang salamet. Sebab kami teu boga nomor HP misalkan. Makanya kemarin minta nomor HP karena entus Banten ya, entus anu biasa di Maulana Banten. Pantus kurang teh wahana ya nyimpen nomor HP artinya bisa aing sengsara di jalan bisa minta tulung. Contoh memakai motor Mamang itu teh jasin mogok kurang pakai motor Mamang itu nya. Saya banget tanya orang tapal tapi Mang, sangarana? Serius ya orang? Tanya ngarana? Hah? Mang Ni, cuy. Orang Mang, setiap Mang sedahar. Mang Ni ya. Kamari kasihanan orang ke motor maneh. Cek orang, nah nih, meuli bensin deh, jadi tolo bayu. Di tolo bayu kok meuli bensin. Ternyata wah. Karak sadar si Jami ngebejar atau kata Yamaha mah kamu boros bensin
atau diajak tuh mau bisa ngerokok lah macam cerita ya betul. Jadi apa yang saya kadang-kadang ya masih Bismillah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas bisip. Coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala haula wala quwwata illa billahi nawina ta'allum ta'limun wa fal intifadha wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hasa. Wala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khairi ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thabi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para hadirin. Mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah karya Syekh Abdul Wahab Syarani, dan kita masih pada adab yang ke-35. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslim muslimat, mukminin mukminat, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man nawabihi aslafuna sholihun wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Ya kan Allah ya Rasul. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala Syekh Abdul Wahab Syarani fi kitabih Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah ilan qala fi mawaqifil basri yaqulu Allahu azza wa jalla idza lam tarni falzam ismi fa idza ra'aitani fasmut li'anni ma syara'tu laka an tadhkur ismi illa wasilatan lil huduri ma'i. Wa fi mawaqifil basri lan iku tetep ing dalem kitab Mawaqif al-Basri yaqulu dawuh sapa Allah Ta'ala idza lam tarani nalikane ora ningali sapa sira ing ingsun falzam mongko nglazimana sapa sira ismi ing aran ingsun Allah. Fa raitani mongko ningali sapa sira ing ingsun fasmut mongko menenga sapa sira liani krana temen setune ingsun niku masyaratu ora ngawiti atau ora nyareataken ora ngatur sapa ingsun lah kamaring sira antad kura ing yen to dzikir sapa sira atau nyebut sapa sira ismi ing aran ingsun illa wasilatan angin krana wasilah lil huduri maring hadir ma'i ing dalem sartane ingsun. Kain nasmi monggo temen setune aran ingsun niku la yufariquni iku ora misah apa isim ing ingsun. Waqad sami itu lan teman-teman krungu sapa ingsun Sayyidi Ali Al-Mursafi ing tuan ingsun Ali Al-Mursafi rahimahullah yaqulu hal ngendika sapa Syekh Ali Al-Mursafi la yuftahu ora den bukaaken alal muridi apa alal muridi ing atase murid bisyai'in kelawan suwiji-wiji minal mawahib saking pira-pira karunia wa huwa lan hale utawi murid iku yastahdiru iku ngahadiraken sapa murid fi dzihnihi ing dalam atine murid atau ing dalam pikirane murid sayan ing suji-wiji minal kauni saking alam semesta. Idzil fathu krana utawi fatah futuh kesingkap la yakuni iku ora ana apa futuh illa angin liman kedue wong syahida kang nyeksaken sapa man al haqqa ta'ala ing Allah taala bi qalbihi kelawan atine man wa ghalin lan kedue wong kang mahal jual mahal ya ama saking barang siwahu kang saliyane Allah. Walima mangko den kawruhi apa annahu temen stune kelakuan niku layam bagi ora sukiane lil muridi kedue murid apa qad majlis zikri apa megot majelis zikir qabla antah sula ing dalam sadurunge yen to hasil lahu kedue murid apa al ghaibatu apa kelenyapan anil akwani saking pira-pira alam semesta lian naman krana temen stune wong qata'ahu kang megot sapa man ing majelis zikir qabla hadhil ghaibah
ing dalam sadurunge iki kelenyapan fakaannahu mongko temen setuhune kaya temen setuhune murid iku lam yadhkur ora dikir sapa murid Allah ing Allah sayan ing suji-wiji min haitsu thamratu saking sekirane buah iku maujud allati kang hiya ya atsamrah iku arruqiyu iku munggah atau arruqa bisa arruqa munggah wa in kutiba lan senajan den tulis lahu kedua murid bidzalika kelawan mengkono-mengkono dzikir apa hasanatun pira-pira kebagusan amin hunalan saking iki panggonan kala ngucap sapa Syibli Imam Syibli rahimahullahu taala man zakara man utawi sapane wong zakara kang dzikir sapa man Allah taala ing Allah taala adalah haqiqati ing atase hakikat nasya mongko lali sapa man fi jambihi ing dalam sandinge dzikir kula syai'in ing sabak sekabe suji-wiji wa kana lan ana sapa Junaid Imam Junaid Al-Baghdadi ku yaqulu ngucap sapa Imam Junaid man syahida man utai sapane wong syahida kang nyekseni sapa man al-khalqa ing makhluk lam yara mangka ora ningali sapa man al-haqqa ing Allah wa man syahida wa man lan utai sapane wong syahida kang nyekseni sapa man al-haqqa ing Allah lam yara mangka ora ningali sapa man al-khalqa ing makhluk illa kecuali an yakuna yen ta ana sapa man iku minal kumali ikut tetep saking pira-pira kang sempurna. Seru ya. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.